serius-serius mau beli saham, malah dimainin sama aplikasi. Seriously? Trader saham seserius kamu butuh aplikasi yang serius. Pakai Stockbit. Dengan tools analisa terlengkap, bikin trading saham jadi lebih serius. Udah serius mau jual saham, pas mau klik sell, aplikasinya malah bercanda. Serius sih? Trader saham seserius kamu butuh aplikasi yang serius. Pakai Stockbit. Dengan trading tools profesional yang lengkap, bikin trading saham jadi lebih serius. Trader saham seserius kamu butuh aplikasi yang serius. Pakai Stockbit. Dengan tools analisa terlengkap, bikin trading saham jadi lebih serius. Trader saham seserius kamu butuh aplikasi yang serius. Pakai Stockbit. Data selalu real time, trading saham jadi bebas ketinggalan momentum. Saya udah cukup lama di market, jadi udah coba beberapa trading app dan ikutin perkembangannya juga. Sejauh ini, saya paling impress sama Stockbit, makanya sampai sekarang saya masih pakai Stockbit. Trading app saya itu pakai Stockbit. Saya melihat teman-teman saya juga banyak yang pakai Stockbit. Dari yang pro trader, investor, atau yang casual kayak saya. Fitur-fiturnya udah lengkap dan udah on par sama trading app di US. Yang memenuhi kebutuhan saya setelah saya coba beberapa aplikasi, jujur sih ya Stockbit. Karena menurut saya, fiturnya profesional, sama efisien, dan kurang lebih kualitasnya juga sama kayak aplikasi saham di US. Selama ini, saya paling suka pakai Stockbit, pas dengan kebutuhan saya. Cuma satu aplikasi yang bisa buat mantau market. Analisanya gampang, dan ordernya juga cepat. Saya udah terbiasa pakai Stockbit, jadi jarang buka aplikasi lain. Soalnya semuanya udah lengkap. Tidak ada yang lebih menyebalkan dari kehilangan momentum order saham saat jam market buka. Karena aplikasi sahamnya nol. Braille Lake. Di Stockbit, order saham jadi bebas ngelek. Cuma butuh 10 milisecond, bikin lo 6 kali lebih cepat dapat saham incaran. Oke, halo teman-teman. Ya, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir dalam Stockbit Class pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadil, saya dari tim Client and Community Management Stockbit. Saya lihat di kolom komentar lumayan rame nih dari awal sebelum kita mulai live sampai sekarang. Kayaknya nggak lepas ya dari IHSG kita yang dalam 1 minggu terakhir lumayan mengalami penguatan yang cukup signifikan, sekitar 5%. Hari ini juga masih mengalami penguatan sekitar hampir 1% di level di atas 6.200. Ya, semoga semangatnya bisa dipertahankan sampai akhir sesi ya teman-teman, karena hari ini kita punya kelas yang cukup spesial nih. Nah, kalau misalnya di kelas-kelas sebelumnya kita banyak membahas soal fitur dari awal sampai akhir, kali ini kita juga masih membahas soal pemanfaatan fitur, tapi juga dengan strategi investasi di kala market bearish. Karena meskipun penguatannya lumayan optimis dalam 1 minggu terakhir, IHSG secara year to date masih sekitar minus 28%, which is nggak lebay kalau misalnya kita bilang dalam panjang tahun 2026 ini kita mengalami yang namanya bearish market. Nah, untuk itu, untuk sesi live kali ini kita udah kehadiran salah satu pembicara yang spesial. Beliau merupakan praktisi di pasar modal sejak tahun 2013, juga merupakan Certified Financial Advisor. Mungkin teman-teman banyak kenal beliau lewat platform edukasinya juga, yaitu pintersaham.id. Mungkin tanpa panjang lebar, aku coba invite pembicara kita ya. Oke, halo Bang Ngurah. Halo ya Pak Fadil. Malam Pak, gimana kabarnya nih Pak? Kabar baik nih Pak Fadil. Iya nih Pak, kayaknya di kolom komentar tadi saya lihat 1-2 ada yang banyak bahas nih Pak. Kita kan malam ini bakal membahas soal strategi investasi di kala bearish market nih Pak. Tapi dalam seminggu terakhir IHSG-nya justru menguat nih. Tuh banyak juga yang udah mulai komen IHSG kita tuh udah masuk ke tren bullish. Nah, sebenarnya benar demikiankah? Dan apakah materi malam hari ini masih relevan buat kita bahas Pak?
Oke, ya, kalau ngelihat seminggu terakhir sih sepertinya memang ada tanda-tanda mulai berubah arah gitu kan ya Pak Fadil ya. Cuman Hmm. kalau saya cek based on volume transaksinya, tadi juga nanti juga saya share ternyata kalau based on average kan kita itu biasanya transaksinya sekitar 20 T nih. Nah, cuman kalau Hmm. yang apa per tadi itu kalau nggak salah cuma 10 T something ya. Jadi menurut saya sih belum belum yang gimana-gimana banget. Cuman kan ya Ya. secara historical juga kalau biasanya terjadi Piala Dunia itu biasanya emang transaksi cenderung lebih rendah dari biasanya. Nah, karena hari ini sudah selesai, seharusnya sih sudah mulai up lagi ya, terlepas dari berbagai kondisi. Itu sih secara sekilas Pak Fadi. Oke, oke. Berarti materi kita masih relevan ya, Pak ya? Iya, mudah-mudahan ya. Oke, mungkin tanpa panjang lebar lagi teman-teman, kayaknya udah banyak yang nggak sabar nih buat denger materinya dari Pak Ngurah. Aku udah sekilas lihat materinya cukup pack, tapi very insightful teman-teman. Make sure teman-teman perhatikan dari awal sampai akhir sesi. Tapi sebelum aku pass ke Pak Ngurah, mengingatkan aja buat teman-teman yang punya pertanyaan, nanti bisa tulis di kolom komentar selama sesi. Nanti akan kita jawab setelah sesi, di sesi tanya jawab. Oke, mungkin buat Pak Ngurah kalau gitu, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Ya, oke, thank you Pak Fadil. Ya, materi saya sudah terlihat mungkin. Ya, oke. Nah, jadi tadi kan sudah disebutkan ya terkait market bearish dan sebagainya, apakah saatnya cicil atau diam aja atau wait and see atau bagaimana, ini based on experience saya juga so far dan juga tentunya theoretical atau practicalnya seperti apa ya. Jadi kita langsung aja karena kan durasinya saya bakal explain atau sharing kira-kira sejam aja, nanti kita bakal Q&A. Nah, jadi kalau bearish kita ya 6 bulan berturut-turut IHSG return-nya minus terus dan itu jarang terjadi ya kalau Bapak teman-teman di sini perhatiin itu jarang terjadi banget dan salah satu ya banyak faktor ya, saya nggak nyebutin faktor A, faktor B, faktor C, yang jelas ada banyak faktor, kita nggak bisa bilang MSCI saja. Nah, cuman kan emang kalau dilihat dari startnya memang dimulai dari pengumuman MSCI itu. Nah, jadi tanda-tanda market bearish itu salah satunya emang volume yang melemah. Artinya transaksi itu cenderung lebih sepi atau lebih rendah dibandingkan average biasanya. Ya udah pasti juga penurunan IHSG dan kalau untuk orang teknikal biasanya melihat dari sisi garis moving average-nya. Dan yang paling yang bisa sering kita lihat adalah foreign outflow yang sangat besar year to date ini. Dan tentunya juga ada sentimen makro dari banyaknya berita-berita negatif yang terjadi ya selama sepanjang tahun 2026 ini. Dan ini kalau saya share dari sisi chart atau IHSG secara monthly, teman-teman juga bisa lihat bagaimana kecenderungan IHSG dari tahun-tahun termasuk ketika return tahunnya minus besar. Salah satunya ya di 2026 ini, kalau ini based on data ya, per terakhir membuat slide ini. Jadi kalau dilihat dari drawdown terdalam, itu di 42%. Tapi kalau bisa diperhatikan, sebenarnya ketika misalnya di pandemi ini 2020 turun, nah selanjutnya dia V-shape recovery kan. Nah, cenderungnya seperti itu. Cuman kalau kita nggak pakai chart monthly, biasanya terlihatnya di daily dia itu cenderung turun, kemudian dia sideways dulu, baru mulai bullish. Nah, oke, ini chart aja sih ya. Jadi kalau dilihat dari fitur Stockbit-nya, itu tinggal buka seperti ini. Ya, tinggal cek IHSG, terus lihat di chart bit-nya. Nah ini, jadi kalau saya di 2013 start, memang mostly di fundamental. Cuman semenjak tahun berapa ya? Semenjak tahun 2021, 2020 itu mencoba mendalami technical. Jadi agak kebalik ya, biasanya kan orang technical baru ke funda. Nah, kalau saya funda dulu, coba ke technical, pengen tahu juga seperti apa technical sebenarnya. Nah, jadi saya mempelajari seperti ini penerapannya, dan ini ya cuma ngasih tahu aja ya. Sekarang dengan adanya fitur di Stockbit yang menurut saya udah lengkap banget, sekarang kita tinggal klik semuanya, udah
yang saya sering pakai indikatornya stochastic RSI, MACD, dan moving average, something like that aja. Nah, tapi nanti deh kita coba bahas yang itu ya. Nah, ini yang saya sebutkan di awal tadi terkait dengan daily volume IHSG transaksinya. Jadi biasanya range-nya itu sekitar average-nya 20 triliun ya sehari. Dan kalau bisa dilihat dari sini di 2026 sebenarnya awal tahun itu emang bullish banget saking apa orang pada FOMO kali ya, orang-orang bertransaksi semua, sehingga ya ini bisa dibilang ini titiknya kalau kita lihat dari sisi 1 tahun terakhir. Oke, nah ini net foreign buy atau sell IHSG, dan dari yang merah ini net foreign sell, yang hijau net foreign buy. Terlihat lebih banyak yang merah dibanding yang hijau, ya artinya lebih banyak foreign yang keluar dari market dibandingkan masuk ke market. Kenapa sih foreign ini penting? Karena foreign itu biasanya transaksinya dia cenderung besar dan bersamaan, beda dengan retail dan domestik. Kalau retail domestik geraknya terlalu berpencar dan size-nya nggak terlalu besar, tapi kalau asing dia besar dan geraknya bersamaan biasanya. Nah, ini news-news yang beberapa kali kita sangat sering temui ya dalam tahun 2026 ini, khususnya terkait dengan MSCI, kemudian rupiah yang melemah. Karena based on data juga, kalau rupiahnya melemah, biasanya ya saham juga menurun. Gitu ya, itu korelasinya. Nah, MSCI ini masih sampai November 2026 akan membekukan saham Indonesia. Ya, mudah-mudahan sih ada kabar baik ya, apalagi sudah mulai ada banyak perubahan. Oke, ya ini terkait dengan kesalahan investor saat market bearish. Jadi banyak yang rugi bukan karena market turun, tapi karena keputusan yang salah. Gini, jadi ini 5 kesalahan umum ya yang sering saya temui ketika kita berada di market yang lagi bearish. Nah, ini maybe saya langsung to the point-nya aja. Jadi misalnya nih all in terlalu cepat. Saya kasih contoh aja misalnya di saham Medco. Oke, jadi tinggal buka Medco-nya di sini. Oke, nah ya, jadi kan biasanya nih kalau kita udah tahu dia turun, biasanya kita langsung all in nih. Nah, ini kesalahan yang biasanya. Jadi misalnya di sini nih, ini kan turunnya gede banget nih. Langsung kita ngerasa, wah ini murah banget, langsung all in. Padahal selanjutnya setelah itu di bulan Juni maupun di Juli dia langsung turun lagi nih. Tapi udah mulai naik. Nah, cuman karena Medco ini, oh ya, penyebutan kode saham ini bukan rekomendasi buy atau sell, ini lebih ke contoh saja ya. Jadi bukan rekomendasi. Ini contoh saja, dan di sini terlihat dia mulai mantul ya karena emang ada harga yang berkorelasi dengan sahamnya, yaitu harga minyak. Jadi kalau harga minyak naik, biasanya Medco relate banget dibandingkan emiten-emiten oil and gas yang lain. Oke, seperti itu. Jadi kesalahannya biasanya kita terlalu cepat ambil keputusan tanpa memikirkan dulu nih kira-kira ada apa nih what next-nya ke depannya. Ya, contohnya juga averaging down tanpa analisis, contohnya FUTR, jadi tinggal ketik seperti ini, FUTR. Ya. Oke. Nah, ini saya pakai chart daily. Nah, ini sebenarnya di sini ya misalnya. Kita di sini ngerasa wah ini titik supportnya nih, sehingga ya udah kita coba average, ternyata di bulan ya ini kayaknya awal-awal pengumuman MSCI ya. Nah, semua saham tuh kan pada anjlok tuh. Sehingga averaging down di saat ini ternyata makin anjlok lagi di bulan-bulan berikutnya dan malah heboh lagi di bulan Mei sampai Juni. Nah, yang kayak gini kan, jadi makanya nanti saya coba share sebenarnya solusinya itu lebih baik seperti apa. Jadi sangat tidak dianjurkan ketika kita melakukan averaging down tanpa analisis dan hanya melihat si chart doang, itu sebaiknya sih enggak. Jadi saya tipikal yang mengcombine technical and fundamental. Oke, dan ini dia study case saham Bumi. Jadi di bulan ya ini, coba saya, karena Bumi itu banyak yang penggemarnya ya. Oke, Bumi Resource. Ya. Ya ini. Jadi ketika dia misalnya di sini, dia kan sudah mulai terlihat ada rebound nih, ada mulai tanda-tanda nih.
biasanya kita langsung ya udah langsung mulai masuk dan sebagainya. Padahal selanjutnya ada bad news lagi, dia terus akhirnya anjlok ke angka 130, 120 something. Jauh di atas dibanding 400. Apalagi kemarin kan sempat di sampai 1000 dan sebagainya. Nah, itu menurut saya sih yang seperti itu sebaiknya disaring ya. Jadi jangan sekedar asal menerima masukan orang bahwa oh ini bakal 1000 ya. Itu harus tahu why-nya kenapa dia bilang itu bakal 1000, apakah ada terjadi sesuatu, apakah ada aksi korporasi dan sebagainya. Itu harus dilihat lagi sih. Oke, dan ini juga bedakan saham bagus dan saham murah. Oke, saya coba study case-nya saham BBCA. Ya, ini kan nomor 1 dari sisi market cap saat ini ya. Tinggal gini. Ya. Wah. Nah, ini juga saya juga nggak nyangka sih bakal nyentuh sampai titik 5.000, bahkan sempat di bawah 5.000 ya, sempat di angka 4.900. Nah, tapi kalau teman-teman bisa lihat di sini akan ada suatu titik di mana dia mantulnya kenceng banget, ya kan? Dan saya pernah baca risetnya bahwa ketika bullish itu mulai terjadi, biasanya saham yang mulai naik justru saham-saham yang kategori big cap gitu ya. Jadi kalau itu sudah mulai naik, sudah mulai diborong, sudah mulai ada akumulasi dan sebagainya, nah itu tanda-tandanya sebenarnya bakal mulai balik arah. Kalau dari sini sih belum bisa ngambil kesimpulan sepenuhnya ya, karena saya ngelihat ini banyak faktor teknikalnya ya juga yang berpengaruh. Jadi kalau strategi saya yang paling simpel dari sisi daily chart dan saya pakai swing misalnya, jadi saya cuma ngelihat dua ini. Jadi ketika dia cross up ya, stochastic RSI-nya cross up seperti ini, maka kita bisa masukin sebagai watchlist, dan kalau bisa si MACD-nya juga seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi kayak maksudnya di bawah 0, kemudian cross up juga. Jadi biasanya stochastic RSI-nya cross up di sini sekitar tanggal di sini. Biasanya 1 atau 2 hari kemudian MACD-nya bakal cross up. Sehingga kalau teman-teman ambil dari sini, dia bakal naik lumayan ya. Nah ini, probabilitasnya akan jauh lebih baik jika chartnya seperti ini ya. Di sini, kemudian beberapa hari kemudian tanggal 11 dia cross up, MACD-nya ya ini 3 hari jaraknya. Nanti kalau kita ambil dari sini, itu sudah lumayan kan ya cuannya ya. Seperti itu. Nah ini juga oke. Nah, tapi kalau sudah mulai seperti ini, nah ini tinggal nunggu turun si jatuhnya, jadi dia bakal koreksi dan sebagainya. Oke. Ya itu ya cara saya ya yang menurut saya probabilitasnya works. Jadi bisa dilihat juga di sini nih contohnya. Yang ini nih, di tahun berapa sih? Oke, di sini. Oke, September 2025 yang ini. Oke, jadi dia mantul di sini juga. Ya, jadi cara saya sih itu aja sih, stochastic RSI dan MACD. Oke, balik lagi ke materinya. Nah, bedakan saham bagus dan saham murah. Jadi ada banyak cara untuk melakukan valuasi atau menentukan mana saham bagus dan saham murah. Di Stockbit, salah satu fitur yang dipakai adalah Funda Chart. Ya, jadi tinggal klik di bagian Funda Chart. Oke. Ya, jadi kalau bank biasanya kita pakai PBV. Kenapa PBV? Karena PBV kan price to book value ya. Book value itu kan nilai buku. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang kategori resikonya besar, dalam arti bisnisnya itu high risk-nya banget karena berdampak sistemik dan sebagainya, maka dia biasanya cenderung perlu modal yang kuat. Nah, karena perlu modal yang kuat, maka dikatakan PBV lah yang lebih relatable dengan industri perbankan. Jadi tinggal diklik di bagian save ini, lihat di PBV Standard Deviation Band. Nah, terus bisa pilih nih 1 year, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Jadi ini average-nya dia untuk PBCA di 1 tahun, di 3,3. Kalau kita klik 3 tahun, ternyata di 4,3. 5 tahun di 4,55. Pertanyaannya pilih yang mana? Nah, sekarang sih tergantung time frame-nya ya. Jadi kalau kita memang time frame-nya makin panjang, biasanya pilih yang Funda chart-nya juga makin panjang. Nah, cuman saya sih biasanya prefer
yang mana yang paling kecil aja dulu. Jadi dari situ saya bisa memperkirakan bahwa oke, PBV-nya rata-rata si BCA itu di range 3,38. Nah, saat ini di 3,08. Sehingga di sini bisa kita katakan bahwa saham BBCA harganya saat ini masih lebih murah dibanding average standar deviasi PBV-nya dalam 1 tahun terakhir. Seperti itu. Oke, itu caranya ya, paling simpel sebenarnya. Ya, terus bedakan saham bagus dan saham murah. Ada juga study case-nya saham coal ya. Ini kan ya karena nominalnya cuma Rp20, Rp20 kan ya masih ya. Sehingga kita langsung menganggap wah ini murah banget. Padahal nggak kayak gitu ngelihatnya ya kalau di saham ya. Kita harus ngelihat juga apa yang terjadi hingga saham ini yang awalnya di 100-an something tiba-tiba jadi Rp20 ya. Jadi coba kita lihat di sini fundanya juga. Jadi enaknya kalau kita mengcombine funda dan technical, jadi kita tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan perusahaan ini ya. Karena kita nggak ngelihat chart doang. Oke, sebenarnya kalau nggak salah ini terkait dengan revenue-nya ya, revenue dan sebagainya ya. Nah, nanti saya coba lebih detail terkait dengan cara baca key statistiknya ya. Yang jelas kalau ada notasi seperti ini sebaiknya dihindari ya. Nah ini laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Yang kayak gini sebaiknya teman-teman coba hindari ya. Lebih fokus ke yang perusahaan yang memang tidak ada notasinya seperti itu. Oke. Nah, meskipun nanti, wah ini terlihat kalau tadi kan teorinya kalau dia di pundak chartnya di bawah, berarti dia lebih murah dong. Yang nggak gitu juga, kita harus melihat juga apa yang membuat dia sedang di posisi bawah. Misalnya saya klik 1 tahun ya. Nah ini kan minus nih teman-teman ya. Jadi kalau minus PI-nya ya berarti dia memang statusnya rugi. Ya kalau status rugi dihindari aja. Kalau PBV, wah ini murah banget dong kalau based on PBV. Gimana? Nggak gitu juga caranya. Nah, makanya saya lebih cenderung melihat banyak hal yang nggak hanya ngomongin lihat PBV doang, tapi juga lihat PI-nya, lihat apa yang terjadi dengan perusahaannya, lihat prospek ke depannya. Ya, jadi meskipun PBV-nya terlihat seperti ini seolah-olah murah banget, sebenarnya kan nggak gitu juga karena sedang ada notasinya, bahkan menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Nah itu agak susah sih nanti ke depannya. Oke, itu contoh saja. Oke. Nah, ini sekarang kita ngomongin batas resiko. Kalau based on William O'Neill, dikatakan sell rule-nya itu 7-8% dari harga beli agar kerugian kecil tidak berkembang menjadi kerugian besar. Cuman saya tahu juga secara psikologi manusia itu kalau bisa tidak rugi sama sekali. Kalau bisa ya, malah mereka lebih menghindari rugi 1% dibanding cuan 10%. Biasanya manusia, karena kalau udah rugi gue nggak mau, biasanya tunggu sampai harga sahamnya balik dulu atau udah balik modal baru dijual, biasanya seperti itu ya. Saya pun masih ada kadang seperti itu kok ya, jadi makanya istilah nyangkut itu ada aja gitu ya. Tapi kan kita mencoba agar probabilitas kita menjadi lebih baik, lebih banyak cuannya dibandingkan lebih banyak ruginya kan gitu ya, karena saya yakin tidak mungkin ada orang yang cuan 100% selalu. Oke, nah ini ada rule nih yang kalau ini based on sumbernya ini ya. Jadi dia bilang pakai 2% rule untuk membatasi risiko. Jadi maksudnya adalah satu posisi, misalnya portofolio teman-teman terdiri dari 10 saham, itu usahakan satu saham itu maksimal 2% dari total, kerugiannya itu 2% dari total portofolio. Ya, batasi resikonya 2% saja dari total portofolio. Oke. Emang nih kalau ngejelasin semua itu kayak wah dalam waktu 1 jam kayak banyak banget. Jadi saya coba praktikalnya aja, contohnya aja. Oke, dan ini dia kalau sesuai kondisi market, saya juga kayak sesuai kondisi market ini sebenarnya bakal depend dari kitanya ya. Jadi kalau memang untuk di saham sebaiknya memang gunakan dana yang memang dingin banget. Jadi bukan dana yang dipakai untuk makan sehari-hari, itu sangat tidak dianjurkan. Apalagi menggunakan margin dengan membeli saham-saham yang berisiko tinggi. Ya itu sangat tidak dianjurkan. Jadi kalau misalnya
Contoh saja ini ya, kondisi market nih, market baru mulai turun misalnya 7% dalam 1 hari, karena kan kemarin ada trading halt berturut-turut ya. Cash-nya itu 50 sampai 70. Nah, ini ya, cash-nya itu 50 sampai 70, turun dalam belum stabil, cicil mulai 20 sampai 30%, tanda akumulasi tambah bertahap, tren mulai berbalik, masuk lebih agresif. Jadi ini memang perlu disiplin ya, kalau dikasih tahu kayak gini saya yakin orang pasti masih yang random, apalagi kalau ngelihat, wah ini sahamnya turun banget, saya all in langsung. Nah, itu biasanya kesalahannya. Jadi strategi yang biasanya saya gunakan adalah jangan all in di satu harga, jadi bisa dibagi 3 seperti ini nih. Misalnya kita budgetin beli saham A 10 juta misalnya. Nah, 10 juta itu 30%, 30%, 40%, seperti itu. Jadi dibagi 3 tahapan. Tapi satu sekali pembelian, total pembeliannya itu 10 juta rupiah. Itu contohnya. Kemudian yang ini nih, DCA and lump sum. Jadi mungkin yang masih belum tahu DCA, itu DCA adalah dollar cost averaging. Jadi kita membeli suatu saham di di tanggal tertentu tanpa melihat harga sahamnya lagi naik atau turun. Yang penting kita punya budgetnya. Misalnya tiap bulan saya bakal menyisikan membeli saham A di harga 15 juta misalnya. Jadi mau dia turun, mau dia naik, saya selalu beli 15 juta. Kalau lump sum artinya budget kita misalnya untuk investasi saham setahun 100 juta misalnya. Nah, yaudah saya beli lump sum itu sekalian 100 juta di langsung seketika. Nah, based on data, ternyata ini plus minusnya ya. Jadi kalau teman-teman pakai DCA, ini memang bagusnya yaitu tidak perlu menebak bottomnya di mana. Jadi ya udah investasi rutin aja kayak menyisihkan. Tapi kalau lump sum ini kayak ya ada unsur menebaknya juga sih. Kalau dia di bawah banget, gue langsung all in semua. Cuman ya itu dia, ada resikonya. Tapi kalau memang lagi bagus banget, momennya pas banget, itu untungnya juga bakal lebih besar dibanding DCA. Jadi kita coba lihat contoh kasus di 2015, 2018, dan 2020. Ya ini masing-masing ada ceritanya waktu itu ya, why 2015 turun, 2018, dan 2020. Yang kita tahu ada pandemi juga. Oke, ya. Nah, ini simulasinya aja. Jadi ada study case DCA versus lump sum, misalnya modal di 9 saham. 120 juta pada 9 saham. Ini 9 saham ini hanya contoh saja, karena ini yang paling rame atau paling sering diomongin orang, bukan berarti merekomendasikan sekali lagi. Nah, jadi kalau simulasinya seperti ini, ya lump sum membeli sekali di awal tahun, DCA mencicil 10 juta tiap awal bulan hingga Desember, dan dilakukan penilaian di tahun-tahun ketika IHSG bearish. Hasilnya adalah di 2013 sebagai berikut. Nah, jadi yang menang itu yang siapa? Ternyata pemenangnya lump sum di tahun 2013 dibandingkan DCA. Tapi kalau 2015 pemenangnya DCA kalau kita pakai strategi dollar cost averaging dibanding kita pakai strategi lump sum. Tuh, 2015 ya. Nah, kemudian 2018 DCA menang lagi nih dibandingkan lump sum. DCA ini bahkan bisa mengalahkan indeks. Ya, jadi kalau indeksnya 2018 turun 2,5, tapi kalau kita pakai DCA ternyata banyak saham-saham yang sangat bisa mengalahkan pasar waktu itu. Di tahun 2020 ketika pandemi pemenangnya DCA lagi, jadi bukan lump sum. Dan DCA itu kinerjanya itu luar biasa ya, mengalahkan IHSG. Dan di 2024, nah ini menariknya lagi, pemenangnya ternyata lump sum, tapi menurut saya nggak yang jauh-jauh banget ya. Ya, jadi ini bakal depend dari marketnya itu cenderung turunnya kapan. Karena kan masing-masing beda tuh ya. Ada yang turunnya di saat pertengahan tahun, ada yang turunnya di saat awal tahun, dan langsung naik. Setelah itu ada yang naiknya di awal, kemudian turunnya di tengah, setelah itu naik lagi. Nah, itu bakal depend. Nah, makanya ketika kita coba tes hasil akhirnya ternyata dollar cost averaging lebih unggul dibandingkan lump sum sebanyak 3 lawan 2 sih ya. Tapi kan
ya ini salah satu strategi yang sebenarnya kita bisa lebih survive ketika marketnya bearish. Itu sih kesimpulan yang ingin disampaikan di sini. Lebih ke uh, daripada kita selalu menebak-nebak kapan bakal turun, kapan titik terendah dan sebagainya, kenapa nggak kita lakukan cicil saham secara rutin tiap bulan. Jadi di sini itu menang kalau harga murah tersabar sepanjang tahun, yang sebenarnya apa yang terjadi tahun 2026 ini ya. Karena kan kita turunnya berturut-turut 6 bulan. Sehingga ini nggak yang awal bulan naik terus tiba-tiba turun, nggak gitu. Tapi kan udah dari awal udah mulai turun terus. Oke. Ya. Oke, menambah dividen memperbesar selisih tapi pemenangnya tetap sama. Ya, untuk dividen nanti deh. Oke, sekarang pertanyaannya, saham apa yang layak dicicil? Tidak semua saham turun layak dibeli. Oke, ini checklistnya nih. Nanti saya langsung ke to the point aja, kita pakai screenernya di Stockbit. Oke, ya. Jadi cara saya ya, yang versi yang saya gunakan, jadi tinggal buka di Stockbit, tinggal klik di screener. Oke, mungkin dari awal ya, create new aja dulu, tinggal buka di sini. Ya ada universe-nya ada banyak. Jadi kalau memang preferensinya tertentu silahkan aja, tapi saya coba IHSG dulu. Di awal saya langsung pilih revenue. Tapi yang saya pingin yang revenue growth. Jadi kalau pendapatannya bertumbuh, artinya perusahaannya oke kan, gitu kan. Ini net income, saya coba yang ini. Ini juga di atas 0. Oke. Kalau ini biar nggak kelupaan ya. Contoh. Oke, terus saya coba dari sisi profitability, kita coba net profit margin. Net profit marginnya itu saya pinginnya di atas positif. Kalau bisa positif dulu. Ya. Nanti kan ketahuan nih kalau saking banyaknya yang kepilih nih, nanti kan kita saring tuh. Terus dari sisi return on equity, ini dulu deh ya. Net profit margin, terus save dulu. Oke, wah ini ada 600 banyak amat. Oke, terus dari sisi price to earning, current price to earning, oke, pakai yang ini aja. Jangan pakai yang ini. Ini ya, jadi saya pengen lihat price to earning ratio-nya. Sorry. Current PE ratio itu kalau bisa di bawah sorry. Ini kali dengan PE yang standar deviation-nya. Ini deh, setahun deh. Oke, ini kita lihat pakai price to book value. Sorry, lupa. Pakai ini price to book value. Price to book value bawa ke sini. Valuation, PBV, standard deviation. Oke. Bla bla bla. Nah, coba ditambah price performance, price. Biar cepet deh. Jadi saya pengen lihat aja ya, kira-kira ada nggak sih saham yang harga sahamnya turun banget, tapi kinerjanya sebenarnya bertumbuh. Nah, itulah peluang. Oke, NPM, ROI, current PE, revenue, net income. Ya, oke. Bagi yang suka dividen, nah ini kalau bisa selalu kasih dividen. Oke, saya coba save dulu, terus saya screen. Hasilnya kan ini nih, ada 65 saham nih. Nah, apa yang saya lakukan biasanya, saya coba lihat saya short based on net income growth-nya dulu, seperti ini. Oke, wow. Oke, ini ada wow banget ya, ingat ya. Nah, karena ada masih banyak, lumayan 65 saham, dan ada
yang growth-nya seperti ini, PE-nya oke. Nah, ini terlalu PE ratio-nya kalau di atas seperti ini ya, contohnya yang Inet, saya sih agak skip dulu ya. PE-nya gede banget, ROI-nya juga rendah. Oke, karena masih banyak nih, universe-nya masih 65 emiten, jadi saya coba naikin di sini. Jadi saya pengen ROI-nya lebih besar, net profit margin-nya juga lebih besar. Ya, kalau bisa growth-nya di atas 5%, itu dulu, coba saya screen. Nah, jadi kan lebih rendah nih, jadi sisa 24 doang. Oke, mungkin gue gede ini. Nah, oke. Jadi kalau dari 24 saham ini, saya coba short lagi based on net income growth annual dan year to date price return. Jadi saya pengen lihat kalau dia tumbuh besar, laba bersihnya, tentunya revenue-nya juga kalau bisa, tapi harga sahamnya turun banget ya, disertai dengan PE PBV yang masih masuk akal ya. Jadi kalau misalnya nih contoh nih, untuk Sola ini gede banget sih ya, net PM-nya, ROE-nya 27, PE 69. Oke, coba kita cek satu-satu deh kalau gitu. Coba kita lihat di Sola dulu deh, ada apa sih sama Sola? Oke, sorry. Nah ini, ya caranya melihat seperti apa. Sekali ini bukan rekomendasi ya, kita sama-sama belajar, based on apa yang saya lakukan aja. Saya klik di key statistik seperti ini. Oke. Nah, apa sih yang saya lihat biasanya? Yang saya lihat biasanya pertama, current PE, saya lebih suka pakai yang 12 trailing months dibandingkan annualized. Sini kan current PE-nya 6 nih, sedangkan PE ininya oke ya, ROE-nya gede di atas 20%, ini oke. Dividen yield-nya yang mungkin kurang disukai para pencari dividen karena kecil banget. Dan kalau dilihat dari free cash flow, nah ini. Ya satu lagi, free cash flow harusnya positif ya kalau bisa. Free cash flow itu harusnya positif. Idealnya positif. Dengan NPM juga oke. Nah ini ya, yang saya lihat biasanya NPM. Dan terus saya lihat dari sisi revenue-nya dulu nih. Nah, oke. Sini kan revenue-nya terlihat 2026, 2025, 2024. Pendapatannya kan meningkat drastis nih ya, dari 9 tahun 2024, 15 di 2025, menjadi 75 di tahun 2026. Jadi dari sisi net income, jadi wajar nih dia, wah naiknya kencang banget. Pertanyaannya, kok bisa dia naiknya gede seperti itu? Apa yang terjadi? Nah, baru saya ngelihat dari sisi laporan keuangannya. Jadi saya cek di stream, lihat di report, lihat di laporan keuangan. Sini. Lihat di si oke. Ya, seperti ini ya. Ini cepat aja ya, karena emang waktunya kan kita apa yang saya lakukan gitu aja sih. Jadi aset saya coba skimming lebih cepat seperti ini. Oke, asetnya meningkat, aset tidak lancar meningkat, jumlah asetnya meningkat, liabilitasnya juga naik. Oke. Terus modalnya juga naik. Terus dari sisi pendapatan, ya ini pendapatnya gede banget ya. Laba. Dari sini yang menjadi concern, oke. Lihat, nah oke. Jadi kalau dia dapat pendapatan sekian, kita cek di arus kasnya dia. Ya, arus kasnya dia cocok nggak sekian. Nah di sini kan agak jauh ya, ini 30 something, ini 75 something. Oke, yaudah berarti abaikan dulu. Oke, nah itu ya. Jadi coba seperti ini strategi saya biasanya. Jadi kalau untuk bukan menambah ya, makin meningkatkan keyakinan bahwa ini benar apa enggak atau works apa enggak, biasanya saya naikin lagi nih, misalnya revenue-nya harusnya naik 10%, berarti laba juga harus naik 10%. Terus saya pingin at least dia dividennya ngasih saya yield 2% setahun. Saya screen, nah akhirnya ada 10 doang nih yang akhirnya kepilih.
Dari sini saya coba growth chart lagi, growth-nya seperti apa, dan year to date price return-nya seperti apa. Jadi ada yang oke, misalnya PSAB nih. PSAB kan kita tahu dia menjual salah satu asetnya ya, sehingga growth-nya tinggi banget. Nah ini, kalau revenue-nya cuma tumbuh sekian, tapi laba bersihnya tumbuh sekian, berarti kita harus tanya-tanya dulu ada apa nih sebenarnya. Yang idealnya biasanya revenue tumbuh sekian, agak tipis lah ya, jangan terlalu jomplang seperti ini. Kalau ini berarti ada sesuatu yang dijual atau tidak murni dari operasionalnya dia. Tapi kalau kayak gini kan kita bisa, nah ini oke nih misalnya, wah ini revenue naik sekian, laba bersih naik sekian, kemudian dari sisi PE dan PBV juga ya masih oke, ROE juga oke, harga saham turun sekian, dividen ini gede banget. Nah ini seneng banget orang-orang yang nyari dividen. Kita lihat TLDN. Tadi caranya seperti itu aja ya, jadi tinggal dilihat kira-kira oke apa enggak, terus chartnya gimana. Lihat di chart bit. Oke, ini TLDN. Nah, saya lihat di chart daily-nya dulu. Nah, kalau kayak gini, nah ini tadi ya, kan saya juga ada kasih tahu kalau stokastik RSI-nya seperti ini cross up, MACD-nya di bawah seperti ini, peluang naiknya, probabilitasnya jauh lebih tinggi. Jadi kalau di swing dapat sekian persen, oke kan ya, menarik kan. Jadi kalau memang sih ada orang, wah itu cuma naik 12% itu worth it nggak sih? Nah, kalau secara teori financial plan-nya sebenarnya kalau portofolio kita bisa tumbuh 12% aja per tahun secara konsisten, itu tuh sebenarnya udah mengalahkan jutaan orang. Jadi ya yang penting konsisten intinya, mau dia yang penting nominalnya juga kalau bisa 2 kali dari inflasi, itu udah bagus banget sebenarnya. Jadi gak usah yang terlalu muluk-muluk pingin selalu beggar-beggar terus, tapi probabilitasnya rendah, malah menjadi stres. Jadi sebaiknya jangan yang kayak gitu, lebih baik yang fokus konsistensi yang simple seperti ini ya, secara contohnya aja. Nah kalau yang kayak gini TLDN-nya saya biasanya nunggu ketika dia mulai koreksi di range Rp500 seperti itu, karena ngelihat rekap harganya jadinya berapa dong. Nah sekarang kalau saya tinggal klik TLDN, cara saya biasanya lihat di Funda chart-nya juga, lihat di Funda chart. Oke, lihat di Funda chart-nya. Oke, comparison dulu deh. Ya enaknya semuanya ini lebih mudah ya zaman sekarang ya, tinggal diklik kayak gini aja udah bisa. Zaman dulu di awal-awal 2013 saya harus baca website, saya harus buka blog tertentu, harus ngecek secara manual dan sebagainya. Ini tinggal ngeklik aja zaman sekarang, jadi tinggal enaknya comparison tinggal diklik, nanti dia ngasih pembanding yang se-peers dengan TLDN. Jadi current PE-nya itu range-nya, jadi ini nih, kalau current PE-nya saya biasanya, current PE-nya saya biasanya ngelihat yang 12 trailing months. Jadi kalau TLDN itu 6 sekian, BWPT 6, PLSIP 4. Nah, jadi kan kalau sini kena, wah ini lebih murah PLSIP nih. Tapi kalau dari earning yield masih mending juga masih lebih oke si LSIP. Tapi kalau current price to book value itu juga masih mending LSIP. Nah, sekarang pertanyaan pilih yang mana dong kan gitu ya. Jadi lihat dari sini kan terlihat nih, wah masih unggul LSIP nih, apakah lebih baik LSIP? Tapi di screening kagak muncul nih LSIP. Nah, berarti bisa jadi si LSIP itu harga sahamnya memang sudah di harga yang sewajarnya. Nah, kalau ini kan tadi based on screen ini saya mencari harga saham yang masih ada unsur under value-nya karena dari sisi PE-nya itu sudah di bawah rata-rata 1 tahun terakhir. Begitu juga dan PBV-nya. Ya, jadi bisa jadi kenapa LSIP tidak muncul di sini ya karena memang harganya udah inline gitu. Jadi kalau dari sini memang beberapa ya kecuali di ROE ya, ROE-nya ternyata lebih unggul TLDN dan sebagainya. Yang saya ingin lihat sebenarnya rata-rata ya. Jadi kalau misalnya si sektor bilang PE rata-rata di range 11 atau 10, terus kalau yang PBV itu range rata-rata itu sekitar 2,35 atau 2,4. Jadi kita bisa membandingkan Funda chart. Lihat di PE standard deviation, lihat di 1 tahun. Oke, tadi kan kita lihat sektor dan industri itu range-nya 10
10 dan 11, dan dari sini saat ini range-nya di 6. Jadi dari sini udah kita kesimpulan, oke, dari harga saat ini sebenarnya si TLDN lebih murah dibandingkan industri ataupun sektornya. Kalau dari sisi PBV, even dari sisi 1 year-nya juga dia lebih murah. Year to date-nya lebih murah. Kalau dibandingkan sektor industrinya juga lebih murah. Karena tadi kan kita ngeliat sekitar 2-3 ya. Sedangkan saat ini PBV-nya si TLDN itu di 1,7 something. Oke, ya, terus dari sisi chart, sorry, belum. Ya, tadi kan saya coba PBV-nya, berarti coba PE deh. 1 tahun, berarti di range 7,32. Enaknya di Stockbit juga ada analisis ya, jadi kalau ada konsensus bisa tinggal klik di analisis. Nah, kalau biasanya untuk yang size-nya gede sih ya, kalau ini berarti dia belum, size-nya dianggap belum terlalu besar. Jadi kalau misalnya current PE-nya, tadi kan rata-rata misalnya 7 aja ya. Terus kalau kita ambil EPS-nya, TTM-nya di range 85 something, jadi tinggal kali aja 85 dikali 7, itu di 595. Jadi kalau di harga 520, clear kan ya, jadi saya dapatnya dari mana sih? Dari sini 82, tadi kan saya ambil range PE-nya di range 7 tuh. Jadi ya udah 7 saya kali 85 something, dapatnya 595. Jadi kalau kita buy di 520 misalnya, ini contoh saja, jadi bukan berarti harus beli ini juga, enggak sih. Jadi kita dapat margin of safety-nya 75 dibagi 520, itu range-nya 14%. Nah, secara teoretikal dikatakan kalau bisa beli saham yang margin of safety-nya di 20% minimal. Oke, sehingga kalau dalam situasi seperti ini, bisa jadi saya lebih baik nunggu lagi sampai TLDN turun di angka 500 something atau di 490. Jadi lihat di supportnya juga. Ya, oke, seperti itu. Biasanya ini kelemahan atau kesalahan dalam melakukan fundamental adalah kita cuma melihat historinya doang, kita ngelihat past performance-nya saja, atau kita ngelihat laporan keuangannya. Nah, padahal kita harus melihat forward looking atau prospek ke depan atau apa yang akan terjadi di masa depan. Oke, ya ini contoh saja. Tadi sudah dikasih tahu salah satunya. Nah, ada pertanyaan juga nih, ketika IHSG terkoreksi atau kita berada di bearish market, kira-kira sektor apa sih yang menarik? Sebenarnya kalau based on riset yang kita lakukan, jadi kita mencoba membagi 4 ya. Tipikal saham defensif, yaitu sektor consumer good, healthcare, telco, and utility. Kemudian ada big caps, ada cyclical, dan juga ada dividend stock. Dan dari situ, ternyata hasilnya adalah, ambil sampelnya sebagai berikut, hasilnya begini. Ternyata yang dia itu berhasil lebih baik dibandingkan IHSG adalah sektor kesehatan dan non-cyclical. Ya, ini menariknya ya, jadi kesehatan dan non-cyclical yang justru berhasil mengalahkan market atau IHSG ketika kondisinya bearish. Dua ini ternyata. Nah, kalau yang komoditas ternyata nggak pernah menang dibandingkan market, dibandingkan indeks ketika bearish. Tapi kuncinya di siklusnya. Jadi kalau emang dia bukan siklusnya, mau diapain juga cyclical, dia bakal kalah. Tapi kalau emang dia lagi di siklusnya, mau dia marketnya lagi bearish, mau dia bullish, dia bakal selalu menang. Gitu. Ya, kuncinya di cyclical gitu aja ya. Kita harus tahu siklusnya dia lagi up atau down. Dan saat ini kalau kita lihat di harga minyak, ya kan udah mulai naik lagi. Jadi ya sebenarnya kalau minyak naik biasanya diikuti juga batu bara naik dan sebagainya. Oke, nah kalau defensif ternyata yaitu dia consumer good dan healthcare terbukti menang. Rata-rata 8,6% lebih baik dari IHSG. Kemudian big caps apakah rebound paling awal? Ternyata LQ45, jadi saham-saham yang tergabung dalam LQ45 ternyata hanya menang sekali dari 4 sampel yang kita ambil, sehingga tidak terlalu terbukti big caps LQ45 rebound paling awal. Kemudian kalau yang dividend stock ternyata enggak juga ya, hampir sama dengan IHSG, arus kas yang kuat atau dividen yang dihasilkan tidak otomatis menahan harga saat pasar koreksi. Artinya
ya udah dia tetap turun, cuman dia ngasih dividen kan gitu ya. Sehingga kita yang ngerasa bahwa wah ini saham gue turun tapi at least gue dapat dividen, itu merasa masih oke lah ya dibanding sama sekali nggak dapat apa ya. Ya ini menurut saya juga strategi yang bagus sih ketika ya marketnya turun terus. Oke, dan nah cara membaca pasar sudah di posisi bawah apa enggak. Jadi tanda market mulai membaik itu mulai dari tekanan jual yang mulai melemah, big caps yang mulai sideways. Jadi dia itu berhenti turunnya dan mulai sideways dulu untuk yang big caps. Volume akumulasi juga meningkat. Kemudian foreign flow at least tidak sell melulu, ada lah mulai tanda-tanda masuk. Indeks di atas MA20 dan 50, berita buruk sudah mulai tidak berpengaruh. Jadi kayak istilahnya mau ada perang kayak mau ada apa kayaknya udah orang pada bosen, sehingga berita buruk udah nggak terlalu berpengaruh lagi ya. Yang seperti kita tahu kan selat ini mau dibuka, selat ini mau ditutup, sepertinya sudah mulai tidak terlalu orang lihat itu lagi gitu ya. Tapi ada emiten-emiten emang yang relatable banget dengan kondisi seperti itu yang kita bisa riding the wave. Oke, ya. Nah ini strategi berdasarkan tipe investor ya. Kita harus clear juga bahwa sebenarnya teman-teman sini kan beda-beda ya jalurnya ya. Ada yang jadi trader, ada yang long term investor, ada yang growth, ada yang dividen, ada yang pemula. Nah, kalau yang pemula memang dianjurkan fokus cash DCA, hindari saham spekulatif, dividen investor cari yield yang menarik, growth investor sebenarnya tunggu valuasi growth stock lebih masuk akal yang sebenarnya sudah saya jelaskan tadi caranya sekilas. Dari sisi trader itu pakai stop loss dan jangan melawan tren besar. Oke, untuk trader ya nanti deh. Long term investor juga cicil saham berkualitas saat valuasi diskon. Oke, ya ini disclaimer-nya udah. Ya. Sekarang pertanyaannya gimana cara untuk ini lagi deh ya. Tadi kan udah bahas TLDN ya. Tadi juga udah ngelihat chartnya. Jadi gimana cara saya lagi melihat ya. Jadi saya coba ulangi. Pertama saya lakukan screener. Jadi setelah saya dapat screener, saya coba cek satu-satu yang menurut saya masih masuk akal. Ya misalnya STAA. Ya, saya coba lihat sini. Saya lihat di key statistiknya. Key stats seperti ini. Oke. Nah, oke. Jadi yang saya ingin lihat masuk akal nggak sih data angka ini atau ada yang terlalu jomplang atau ada yang terlalu kayaknya ada yang aneh gitu ya. Jadi kalau lihat dari current PE, current PBV, kemudian lihat di utangnya gede apa enggak, lihat dari ROE-nya masih wah ini gede, terus dividend yield-nya juga tergolong besar, free cash flow-nya positif, net income-nya oke, revenue-nya juga terlihat bertumbuh ya dari tahun ke tahun, dari kuartal ke kuartal, EPS-nya juga, nah ini, ketika revenue-nya bertumbuh, tapi kok EPS-nya malah turun dibandingkan tahun lalu, ada apa nih sebenarnya? Biasanya cek di laporan keuangan yang lebih detail, klik di comparison tadi. Nah, ini tujuannya pengen tahu peers dari si STAA, kemudian sektor industrinya seperti apa rata-ratanya, lihat Funda chart, klik di PE, klik di PBV. Seperti itu. Oke, tadi lupa juga. Nah, saya juga coba melihat dari sisi bandar detektor. Oke, ya ini kenapa ada begini-beginian yang saya yakin teman-teman sebenarnya pasti udah banyak belajar ya. Karena sekarang semuanya lebih gampang dilihat, lebih enak dilihat, juga tinggal klik seperti ini. Jadi misalnya saya coba lihat dari awal tahun sampai posisi hari ini. Sorry, salah. Dari sini, ya kan, perusahaan update-nya ininya, saya ambil sampai Juli. Oke. Jadi saya ingin lihat aja sih, oke si STA ini dari awal tahun atau year to date sebenarnya ada yang akum atau ada yang distribusi. Nah dari sini kan terlihat nih SQLG bla bla bla.
Oke, jadi kalau kayak gini sih sebenarnya kita kan cenderung kayaknya nggak terlalu menarik kayak gini. Tapi biasanya kita coba last 1 month. Oke, sebulan terakhir ternyata ada small accumulation, ada LG. Tapi kita lihat dari top stock juga. Nah, jadi tipsnya juga dari saya juga pengen ngeliat nih sebenarnya asing itu kalau dalam waktu 1 tahun atau year to date, sebenarnya mereka itu banyak koleksi apa sih? Ya, ini kan sebenarnya kita bisa lihat all investor ya. Cuman kalau kita ganti jadi foreign, sini kita ganti jadi all market aja. Nah, ini saya ganti jadi net aja. Ya, jadi ada net and gross. Bedanya apa? Net itu sudah dikurangi dari jual yang beli gitu ya. Kalau gross dia total seluruhan. Nah, dari sini kelihatan kalau si asing di all market based on year to date atau dari 2 Januari sampai hari ini, itu yang paling banyak dibeli memang mostly saham-saham yang terkait dengan komoditas. Yang menariknya ada si MAPI. Tapi kalau kita coba ganti nih, coba regular aja deh. Nah, kalau regular beda lagi nih. Kalau tadi MAPI muncul, ya bisa jadi dia jalurnya antara tunai atau nego. Ya. Nah, sekarang kita coba regular dulu, foreign dan net. Ternyata inilah saham-saham yang dibeli oleh asing sepanjang tahun 2026. Jadi itu mostly terkait dengan komoditas. Ya. Ada raw info bla bla bla. Sehingga ya jarang sih ya kalau ngomongin CPO asingnya jarang sih kalau menurut saya. Ya, seperti itu. Itu contohnya ya. Cara saya melakukan screening, cara saya melihat big account dan sebagainya. Nah, misalnya Adaro deh, Adaro. Kebetulan karena emang asingnya banyak yang beli year to date-nya, saya biasanya ngelihat di bandar detektornya. Jadi kalau, nah ini hari ini misalnya, wah ini big account, yang kayak gini kan disenengin ya, karena wah ini oke banget nih, AK-nya beli. Apakah bakal menarik dan sebagainya? Nah, saya coba lihat lagi dari sisi kayak tadi caranya. Pertama technical, lihat di Chartbeat. Oke, waduh. Nah, kalau udah naik kayak gini, sebaiknya nunggu sih ya. Kalau saya sih nggak mau masuk ya, karena ini udah di titik resisten. Jadi saya biasanya nunggu di range-nya 2390. Ya, di range 2390 saya nunggu itu untuk Adaro. Terus di sisi key statistiknya, lihat di analisis kalian aja ya, di forward lookingnya. Nah, ini kan kita tahu nih, wah ternyata EPS-nya si Adaro diproyeksikan di 362,37. Sekarang kita lihat di fundal chart-nya. 362,37 kan itu ya tadi ya. Oke, ternyata setahun terakhir emang sudah naik banget dan range-nya biasanya di 567. Oke. Berarti kalau dia di range-nya ini, nah kan ini 3165 nih, ini 362. Jadi saya lihat dulu nih, kalau dia di range-nya di angka PI-nya misalnya di 6, ya udah 362 dikali 6, 2172, kecil banget. Jadi kita lihat di comparison-nya, Adaro itu, wow, ini kegedean sih ini. PI-nya itu range-nya emang kegedean sih. Kalau 8 ini kayak udah di atas banget ya. Jadi sebaiknya saya sih lebih baik menunggu ya kalau kayak gini ya. Sayang banget sih, harusnya kita beli di saat. Oke, jadi kalau target harga di 2570 setahun terakhir di 7, coba lihat 7, EPS-nya targetnya di 362 kali 7, 2500. Iya, kalau harga sekarang sih udah inline ya. Kalau di chart pun sebenarnya udah inline banget sih. Ini pokoknya kita meminimize resiko ya teman-teman ya. Jadi saya mencoba mengambil PI-nya yang nggak terlalu tinggi dari kebiasaannya ya. Ya kalau terus saya coba kali dengan EPS forward lookingnya jadi berapa. Ini cara simple banget sih yang saya pakai, selalu kayak gini doang. Jadi kalau dia harganya di bawah target price saya, misalnya dapat margin of safety-nya 20%, ya udah coba masuk aja. Tapi yaitu lihat chart-nya. Lihat chart, lihat bandar detektornya juga. Gitu.
banyak ya dilihat ya. Nah, jadi biasanya saya coba lakukan rekap seperti ini, contoh saja ya, bukan berarti ini rekomendasi bla bla bla. Ini contoh yang saya lakukan, memang banyak banget jadinya, cuman dari sini kan kelihatan yang mana oke, yang mana menarik dan sebagainya. Tapi ini belum diupdate sih ya, karena kan Q1 baru sekitar belasan yang udah publish, sehingga ini perlu diupdate lagi sih. Ya, ini belum diupdate aja sih, teman-teman. Oke, ya itu tadi tools-nya. Tadi saya udah kasih tahu terkait dengan Chartbeat, Screener, Funda Chart, For Info, Comparison, and Financial. Jadi mudah-mudahan bisa bisa memberikan pencerahan atau memberikan insight buat teman-teman dalam menentukan atau memilih saham mana yang layak untuk dibeli, tergantung dari tujuan keuangan dari teman-teman sendiri. Mau dia short term, long term, idealnya tahu why membeli saham itu harus clear. Jangan awalnya mau jadi trader, tiba-tiba jadi investor. Atau sebaliknya, kan awalnya mau jadi investor, karena cuannya cepat banget, akhirnya jadi trader. Ya, kita harus disesuaikan ya dari awal. Itu, ya, sepertinya udah ya, materinya udah. Dari saya, alurnya juga udah. Nah, ini dia. Jadi kalau di kita itu ada komunitas eksternal, namanya Pintar Nyangkut. Ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu Pak Skydax 27. Itu bukan saya, tapi itu tim saya di Pintar Nyangkut di komunitas. Jadi teman-teman bisa gabung di A38138 untuk gabung di eksternal community kita. Nanti akan ada grup Telegram yang akan diberikan kalau udah gabung. Dari sana akan dapat insight-insight ataupun diskusi juga. Atau kalau emang belum follow Instagram, juga bisa follow Instagram di pintarsaham.id maupun di ngurah_. Oke, itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Fadil. Oke, thank you Bang Ngurah buat materinya. Ini mungkin buat teman-teman tadi ada yang banyak nanyain lagi soal screener dan lain-lain, bisa dimundurin aja sebenarnya live-nya ya. Jadi nanti bisa di-capture atau dilihat kembali. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan coba bahas beberapa pertanyaan yang udah masuk nih dari teman-teman. Tapi sebelum itu, buat yang masih ada pertanyaan, masih ada waktu, kita sampai mungkin kurang lebih 30 menit lagi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan terkait materi tadi, silakan ditanyain aja di kolom komentar, nanti akan kita coba jawab ya. Nah, mungkin kita bisa coba langsung jawab aja pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih Pak Ngurah. Oke, Pak. Yang pertama ada dari Pak Akbar Herlambang. Nah, ini mungkin pertanyaannya, apakah IHSG lagi masuk resist area? Nah, ini mungkin sebenarnya bisa dielaborasi dari overview-nya Pak Ngurah terkait IHSG sekarang nih seperti apa nih Pak? Oke, ya. Saya coba share screen lagi ya Pak. Boleh. Tunggu sebentar. Share screen di sini. Oke, sudah terlihat ya. Ya. Oke, coba kita lihat di IHSG-nya. Belum ya Pak Fadil? Sebentar. Oke. Ya, udah masuk Pak. Ya. Nah, ya ini saya tinggal search IHSG di Chartbeat-nya Stockbit. Tinggal lihat seperti ini. Tadi kan pertanyaannya resisten ya. Nah, jadi teorinya resisten support adalah titik di mana ketika menyentuh harga tersebut maka dia either mantul ke atas atau mantul ke bawah. Jadi kalau mantul ke atas maka dia support, mantul ke bawah maka dia resisten. Nah, dari sini kalau dilihat dari chart yang daily, sebenarnya kan support berikutnya itu di 5887,3 ya. Di sini ya. Karena di titik ini ada yang mantul tuh di sini. Nah, saat ini sih sudah di angka 6.200 something, sehingga kalau dibilang support atau resistennya sih enggak sih ya menurut saya. Paling resisten berikutnya ada di 6368. Tapi kalau kita rubah misalnya chartnya jadi weekly. Oke, kalau dari sisi weekly
juga sebenarnya belum ada titik support yang kuat lagi ya versi saya ya dari sini. Di sini sih kalau yang kuat itu di 5945. Jadi kalau saya ubah lagi ke monthly, oke, sebenarnya kan titik supportnya itu di 5640 yang sebenarnya sudah disentuh di bulan ini gitu ya, dan bahkan sebenarnya ada peluang ya, karena kalau dilihat dari sini kan stokastik RSI-nya mulai cross up seperti itu Pak Fadil, jawaban dari saya. Oke, semoga sedikit memberikan gambaran ya buat IHSG kita sekarang. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari ini dari Pak Frederick Richard. Nah, saat ini pergerakan IHSG saham lebih dinominasi faktor internal atau eksternal? Bagaimana strategi mempertahankan investasi pada masing-masing kondisi nih, Pak? Sorry, apa tadi? Eksternal dan internal? Eksternal dan internal ini mungkin domestik sama asing. Global kali ya maksudnya ya. Bagaimana cara? Apa tadi pertanyaan Pak? Menurut Pak Ngurah nih IHSG kita yang sekarang lebih banyak di drive sama sentimen dari internal atau domestik atau mungkin dari global nih Pak. Mungkin itu kali ya arah pertanyaannya. Iya. Oke. Ya, kalau saya sih menganggapnya dua sisi ya, internal iya, eksternal juga iya. Jadi internalnya ada banyak program pemerintah, ada juga hal-hal yang dianggap belum transparansi. Kemarin request-nya dari MSCI, tapi kan kita udah lihat ada banyak banget perubahan yang terjadi. Kemudian kalau dari luar, kalau secara teori, kemarin kan kenapa sih suku bunga acuan kita harus kita naikin? Karena kan itu salah satu paling simpelnya adalah membuat margin atau spread antara Fed rate dengan BI rate itu serendah mungkin. Karena kalau dia, setinggi mungkin. Kalau dia rendah, maka secara logika orang bakal lebih prefer untuk pindahkan duitnya ke negara yang lebih berkembang, negara maju dibandingkan negara berkembang seperti Indonesia. Itu teorinya. Sehingga sebenarnya ada banyak faktor dan dilihat dari kurs sendiri, ketika aliran dananya keluar, otomatis kan permintaan terhadap dolarnya tinggi nih. Permintaan dolar yang tinggi menyebabkan kurs rupiah menjadi melemah. Yang kecenderungannya ketika rupiah melemah, maka saham biasanya akan melemah juga. Gitu sih. Jadi korelasinya ada banyak sih Pak. Dan menurut saya dua faktor ini ya, internal maupun eksternal. Gitu. Oke, jadi dua-duanya memiliki dampak masing-masing ya Pak ya? Benar. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mungkin terkait market lagi nih Pak. Gimana cara menentukan apakah market sudah bottom atau belum? Karena nggak semua trader atau investor tuh confident untuk entry pada saat harga sudah turun dalam. Mungkin tadi sempat jadi bahasan Pak Ngurah juga nih Pak. Iya. Tadi memang kesimpulannya memang kita itu akan sangat-sangat sulit menentukan inilah bottomnya atau inilah titik paling bawahnya, sehingga yang paling bisa kita nilai atau bisa kita lihat atau probabilitasnya bisa tinggi adalah yang tadi ya, yang terkait dengan jika dia mulai, nah ini tanda market mulai membaik. Jadi ini ciri-cirinya ya, tekanan jual mulai melemah, yang salah satunya juga volume transaksi ya. Saya ngelihat kalau volume transaksi sepi, dikit, kecil, itu orang berarti sudah pesimis banget. Nah, ketika mulai dia naik, mulai dia menuju rata-rata harian dalam setahun, nah itu mulai kita coba melihat nih, ada apakah sudah mulai berbalik ke arah atau bagaimana. Jadi kayak big caps mulai sideways, tekanan jual mulai melemah, asing paling tidak ada net buy-nya. Jadi kalau kapan bottom, kapan enggak itu agak sulit sih, itu biasa. Saya sendiri selama sekian tahun di saham, saya ngerasa nggak bisa tuh nebak, wah inilah saat yang paling bawah. Nggak juga kan, buktinya yang kemarin kan, tiba-tiba berturut-turut 6 bulan berturut-turut turun, itu kan jarang terjadi dia Pak Fadil. Oke, di kondisi apapun selalu ada peluang, dengan pendekatan yang tepat kita pasti bisa manfaatin peluang tersebut ya Pak ya? Iya, benar.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin nanya soal cut loss nih Pak. Oke. Ada study case di mana kalau misalnya udah 3 bulan grafiknya sideways terus, padahal tren emiten serupa hijau. Kapan kira-kira waktu untuk consider cut loss-nya? Oke, jadi sahamnya 3 bulan berturut-turut Sideways. Sedangkan saham sideways. serupa atau mungkin di sektor yang sama udah Naik. jalan duluan nih Pak. Oke, nah ini pertama confidence, pertama why membeli saham itu kan gitu ya pertanyaannya. Apakah memang atas dasar ada unsur fundanya atau memang murni ngelihat chartnya saja? Kalau saya nih, misalnya apa ya? Oke, mungkin kita lihat batu bara kali ya, karena batu bara kan kita lihat ada beberapa yang naik banget, ada yang sepertinya nggak kemana-mana. Saya coba ganti Indi dengan ya, ini kan batu bara semuanya. Mungkin ada itu nggak cocok ya pakai ADI mungkin lebih pas. Oke, jadi tinggal lihat di comparison-nya seperti ini. Oke, wah ini pegas masuk. Oh ya, ini masuk ke sini, terus saya masukin TMG. Biar saya ganti dengan PTBA. Oke. Nah, kalau lihat dari sini, kan kita bisa compare nih ya. Wah, ternyata biasanya kecenderungan mereka itu agak dekat-dekat nih, angka PI-nya, angka PBV-nya itu pasti mepet-mepet atau sama hampir mirip. Itulah kecenderungan yang ada. Tapi kalau kita lihat dari KKGI sendirian, dia kan, wah ini kok mahal banget ya PI ratio dan sebagainya. Lihat dari net profit margin-nya pun kecil banget. Nah, kalau kita sudah ngelakuin kayak gini, tapi kita malah milih KKGI misalnya, nah berarti kan ada yang salah nih dalam hasil analisa kita. Padahal kalau di compare seperti ini, jelas-jelas sebenarnya fundanya KKGI kurang menarik dibandingkan yang lain. Ya meskipun ada yang bilang, tapi PBV-nya yang paling rendah nih saat ini. Nah, saya sih tipikal orang yang nggak hanya ngelihat PBV aja, tapi ngelihat secara keseluruhan. Ya, dan ini juga yang penting nih, yang kadang orang kelupaan, yaitu siapa sih di baliknya dia, siapa sih di profilnya dia, ada siapa sih, karena ada kecenderungan saham-saham yang ownernya itu memang concern atau bukan concern ya, peduli dengan harga sahamnya, dalam arti ada aksi korporasi yang secara kontinu, ada juga emiten yang aksi korporasi itu jarang banget, kalau bisa malah nggak ada gitu kan ya. Nah, hal yang kayak gitu tuh yang kita harus lihat juga. Apalagi sekarang ya enak banget ya, tinggal ngeliat profile itu udah kelihatan nih corporate, individual, lokal, and foreign dan sebagainya. Nah ini, jadi saya juga ngelihat seperti ini. Jadi kalau pertanyaan dibalik ke tadi, kalau dia 3 bulan stuck, sedangkan yang lain sudah pada berterbangan, nah berarti ada yang salah dalam analisanya. Itu sih, kalau memang sebelumnya nggak melakukan tahap kayak fundanya dilihat dulu, teknikalnya dilihat dulu, dan sebagainya. Jadi misalnya ya, nah ini ADI kan menarik nih ya, kalau lihat dari sini, Big Akom. Kalau misalnya KKGI misalnya. Nah ini kan kurang menarik nih, kalau lihat dari sini nih. Hanya ya memang sih 1 hari doang nggak boleh menentukan kesimpulan ya. Tapi kalau misalnya kita coba lihat year to date deh. Menarik nih Big Akom, tapi kan ini PD, RF, SK, kayaknya kurang ini deh. Tapi kalau ADI, oke, ada CC, XA, NI, bla bla bla. Lihat juga sih ya kode sekuritas yang biasanya bukan tergolong ya, biasanya ada aliran dana yang besar, dalam tanda kutip, yang kayak gitu sih, versi saya. Oke. Cukup menjawab ya. Next questions, ini ada beberapa yang
tadi tuh nanya soal harga wajar nih Pak. Mungkin tadi sudah sempat dijelaskan, tapi boleh di-run through lagi kali ya. Tadi aku lihat Oke, lumayan oke. banyak nih yang pengen tahu sebenarnya cara buat menentukan harga wajar suatu saham tuh gimana sih? Ya, oke. Ini yang saya melakukannya based on PE doang ya. Saya lihat dari sisi price earning dulu ya. Jadi gini, pertama lihat dari sisi, mungkin kita pakai bank aja ya. Biar nggak dikira rekomendasi gitu. Enggak. Jadi misalnya, saya lihat pertama analisis dari sini nih. Ya, saya ngelihat langsung aja to the point. Oke, ini kan data based on konsensus, ya kan? Di sini dikatakan 2026 estimasinya EPS atau earning per share yang dihasilkan BCA itu di range 489,48. Itu kita save dulu angkanya, 489,48. Terus kita lihat nih di Funda Chart. Oke, di Funda Chart kita pingin melihat P-nya dulu. Ya, karena emang kan yang kita dapetin EPS tuh ya. Kenapa nggak pakai nilai buku? Kenapa nggak pakai book value? Karena kan alasannya gini, kenapa saya pakai PE? Kalau nilai buku itu kan bakal depend dari laba bersih perusahaan, laba bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dan juga kebijakan si manajemen perusahaan dalam menambah modal, kan gitu ya. Sehingga ada banyak faktor nih yang kayaknya kita nggak bisa tebak, tapi kalau kita cukup melihat EPS saja kan kita lihat konsensus, oh oke, EPS-nya sekian. Ya udah, berarti kalau EPS berarti yang nyambung adalah PE atau price to earning. Nah, dari sini kan saya lihat nih 1 tahun terakhir PE-nya BCA rata-rata di 15,85. Kan gitu nih. Jadi dari 15,85 ini kita kali aja langsung dengan 489,48. Jadi 489,48 kita kali 15. Dapatnya di angka 7342. Ya kan? 7342. Itu sudah memperhitungkan risiko serendah mungkin ya, 7342. Berarti kalau BCA di 6475, berarti kita tinggal kurangi 7342 dikurangi 6475, maka dapat 867. 867 kita bagi harganya yang sekarang 6475 itu di range 13%. Jadi margin of safety-nya BCA kita dapat 13%. Gitu sih caranya. Ya, itu yang very simple dulu, very simple. Ya, sekarang kita buat dalam bentuk 3 versi, optimis, base, dan pesimis. Ya, jadi misalnya nih, jadi kalau misalnya 1 year, maka yang base itu saya pakai yang 1585, yang pesimis saya pakai 1374, yang optimis saya pakai 18,03. Jadi saya punya 3 target price yang berbeda dari satu emiten based on PE-nya ini doang. Gitu. Saya pinginnya adalah harga saham, target price saya itu margin of safety-nya 20% dari harganya sekarang. Nah, kalau BCA saat ini di range 13% something, sehingga antara kita nunggu dia turun lagi atau kita ambil aja target dia optimis. Cuman kalau dilihat dari 3 tahun terakhir kan sebenarnya BCA sudah sangat jarang menyentuh PE 18. Ya kan, biasanya dia di tahun itu di range sekian. Ya jarang banget ya, paling di November ini aja udah setahun. Oke, itu sih paling simpelnya ya Pak Dila ya, versi saya. Oke, bisa juga pakai dari Funda Chart-nya ya Pak ya. Benar. Nah, mungkin kita masih ada waktu nih teman-teman. Again, kalau misalnya masih ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya, sembari kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang udah masuk sebelumnya. Nah, ini ada dari Bang Jas. Strategi ikut asing masih bisa nggak sih? Karena masih takut yang bikin anjlok kan IHSG asing juga ya. Musuh saham dari akhir 2025. Gimana nih pendapat Pak Ngurah? Sebenarnya pakai fitur stop kita bisa lihat nggak sih Pak asing tuh gimana pergerakan seperti apa? Oke, kalau saya sih ngelihatnya dari sini apa yang tadi ya. Nah, tinggal diklik di Bandar Detektor, tinggal lihat di top stoknya, digedein aja seperti ini. Nah ini kan tadi year to date asingnya beli apa aja ya. Nah ini saya tinggal klik di foreign.
regular, dan net. Nah, di sini kelihatan dia buang bank, 3 besarnya kan bank, dan yang paling dibeli itu rata-rata di komoditas atau energi. Jadi emang secara teori ketika dolar menguat, rupiah melemah, maka emiten-emiten yang relate dengan revenue-nya yang menghasilkan dolar, itulah yang berpeluang bagus untuk prospek revenue-nya, laba bersih dan sebagainya. Apalagi ditambah dengan adanya perang kemarin, itu menaikkan nilai energi, dalam hal ini nilai minyak, harga minyak. Harga minyak naik, biasanya harga batu bara ikutan naik. Jadi dari situ sih biasanya, makanya komoditas itu kan sebenarnya menarik, cuman kan kemarin ada di tengah tahun, di tengah tahun beberapa bulan yang lalu, itu tiba-tiba ada usulan badan ekspor. Nah, itulah yang membuat semuanya berubah gitu ya. Jadi tapi secara teoretikal, jadi kalau dilihat dari sini saja kan sebenarnya wah aslinya tetap koleksi si ini nih. Coba ya Disman aja deh. Tapi menariknya, kalau kita ubah nih dari 1 bulan terakhir, itu BCA nih yang mulai diakum sama si asing. Dan ada TPIA, ada BRPT, ada Antam, ada TINS, dan sebagainya. Dari sini kan kita bisa lihat ada yang berubah nih dari kalau kita compare dengan awal tahun kemarin, year to date. Jadi kalau saya misalnya coba ubah lagi last 3 months, ubah lagi. Jadi kalau dia sudah mulai ada kayak, wah kalau secara dari awal tahun itu komoditas, 3 bulan terakhir itu masih komoditas, tapi sebulan terakhir, bulan Juli ini aja, ternyata sudah mulai ada yang berubah nih yang diakum asing. Ya ini antara mulai ada tanda-tanda ada pembalikan atau bagaimana kan gitu ya. Karena BCA nih yang ternyata di net buy asing so far. Jadi kalau apakah masih layak atau worth it? Menurut saya sih masih worth it ya, karena lebih bisa dilihat aja sih pergerakannya ya dibanding domestik ya. Domestik kan kayak wah rata-rata kadang pakai apa gitu dia. Jadi kadang domestik kadang berubah-ubahnya drastis banget. Tapi kalau asing dia itu selalu kayak ada polanya, selalu ada kelanjutannya dan sebagainya. Gitu sih. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Dari Bang Jas. Nah, ini mungkin kita lanjut, masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, dan kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Jadi kita mulai. Ini dari Pak Fauzi. Nah, ini mungkin tadi karena Pak Ngurah juga sedikit mentioning soal trading nih Pak. Dia nanya indikator apa aja yang dipakai buat menentukan exit dan entry-nya nih. Sama time chart-nya tuh biasanya pakai yang kayak gimana Pak? Oh iya, oke. Ya, ini untuk karena trading lagi buka, ya, contoh ya kali ya. Ya, tinggal buka di Chartbit. Saya biasanya swing ya Pak Fadil ya, jadi nggak yang scalping, nggak yang day trading. Saat ini mostly di swing aja dulu. Di swing, saya ulangi lagi ya, saya cuma pakai Stochastic RSI dan MACD aja. Jadi kuncinya saya selalu lakukan screening terlebih dahulu saham mana yang Stochastic RSI-nya sedang cross up. Ya, jadi kayak misalnya nih contohnya ITMG. Jadi dia cross up di 30 Juni kemarin. Kalau kita beli, ya kan lumayan ya. Nah, tapi kalau kayak gini situasinya atau kondisinya, saya sih sudah tidak mantau lagi. Karena kan ini istilahnya dead cross dalam Stochastic RSI-nya. Jadi kalau ini cenderung dia bakal kayak gini nih. Nah, ini bisa dilihat ya contoh-contoh berulangnya ya. Karena kan teori teknikal bilang apa yang terjadi di masa lalu akan terulang lagi di masa depan. Kalau fundamental bilang apa yang terjadi di masa lalu belum tentu terulang lagi di masa depan ya. Jadi karena dua hal ini bertentangan, makanya funda sama teknikal kadang saling ini ya. Nah, kalau lihat dari teknikal sebenarnya seperti ini. Jadi ini kayak kurang menarik saat ini. Ya, probabilitasnya sekali lagi kalau teman-teman bisa perhatiin, tadi di awal saya udah bilang Stochastic RSI-nya cross up seperti ini, MACD-nya sedang di bawah 0, apalagi kayak gini. Nah, ini nih oke banget. Ya, apalagi ada news-nya, yaitu ITMG, harga batu bara, bla bla bla, itu bagus banget. Oke, itu sih. Jadi saya entry-nya bagaimana? Entry-nya saya lihat titik support dan resistennya terlebih dahulu. Jadi misalnya di sini nih, ITMG, berarti saya tunggu di 2350, 23500 lah. Terus saya biasanya ambil misalnya di sini, di 24325. Oke, nah tapi kalau trading saya lebih suka memang yang pecahan nominalnya nggak gede-gede kayak gini ya.
kalau bisa Rp500 maksimal lah, Rp500 per lembar. Itu yang saya lebih prefer. Jadi misalnya apa ya? Misalnya bisnis. Contoh saja contoh. Nah, oke. Nah ini, kalau dari sini kan menarik ya, cross ini stokastik, rasanya cross up, ini juga cross up, dan sempat naik lumayan juga, tapi nah ini, saya biasanya pakai yang daily nih, tapi kalau kita pengen firm juga bisa lihat yang hour. Kalau kayak gini gimana? Nah kalau kayak gini, tunggu lagi nih, ini kan harganya jelek banget nih, jadi bakal seperti ini, jadi dia turun. Nah saya tunggu di harga 1810, 1815, baru saya mulai masuk lagi 1815, nanti jualnya di sini. Ini kalau swing yang simple banget ya, 1950, 1960. Seperti itu cara saya untuk swing. Jadi saya cuma lihat daily-nya, lihat juga hourly-nya. Kalau pingin lebih oke lagi, lihat weekly-nya. Oke, weekly-nya bagus nih, ya kan. Ini juga baru golden cross nih sama CD-nya. Tapi kalau kita time frame-nya makin pendek, berarti kita pingin cepat banget cari untungnya. Jadi misalnya 1 minute. Nah, ini cocok untuk yang scalping. Sebenarnya teorinya juga sama. Paling saya tambahin VWAP aja. Jadi tambahin VWAP. Terus lihat stokastik RSI, MACD sama juga sih. Logiknya gitu aja sih saya pakai. Semoga menjawab ya. Oke. Ya, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya, boleh Pak Dio. Nah, ini mungkin dari pertanyaan Pak Akbar Herlambang. Bagaimana cara mengatur persentase untuk average down yang benar? Ataupun average up saat cicil nih Pak? Oke. Alokasinya ya? Alokasinya ya. Oke. Average up, average down. Oke. Sebenarnya tadi juga udah sempat dibahas ya, yang saya bagi menjadi 3. Ya, nah ini nih. Ya. Oke, jadi 30, 30, 40. Seperti itu. Tapi ditentukan dulu, dipastikan dulu budget kita berapa, ya kan? Tadi kan juga dikasih tahu teorinya ya. Jadi kalau bisa resikonya tidak lebih dari 2% dari satu saham. Jadi misalnya, sebenarnya satu portofolio itu idealnya berapa sih? Apakah saya harus punya 900 saham di Indonesia atau 100 atau berapa? Nah, secara teori sebenarnya kan resiko tuh ada 2 nih ya, sistematis dan tidak sistematis. Jadi kalau based on research yang dilakukan oleh salah satu peneliti, dikatakan kalau Anda beli saham maksimal 10 aja, itu sebenarnya dengan 10 saham itu terdiri dari berbagai jenis sektor ya. Jadi tidak sektor yang sama, itu sebenarnya Anda sudah minimize resiko. Jadi 10 aja sebenarnya udah oke, tapi harus dari berbagai sektor. Jadi tidak perlu yang sebenarnya koleksi kan. Biasanya kalau kita koleksi itu kan sampai 50, 100, jadi kayak kelihatannya jadi nggak konsen. Seperti itu sih Pak. Jadi kalau bisa misalnya budget sahamnya 100 juta, ada 10 saham, jadi masing-masing saham budgetnya 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nah nanti ketika satu saham A misalnya 10 juta, dia turun, dia naik, maka budget kita 30, 30, 40. Gitu jadinya dari 10 juta tadi. Seperti itu sih Pak. Oke. Siap, lengkap banget pembahasannya. Mungkin teman-teman yang mau screenshot boleh nih screenshot dulu sembari kita coba ambil beberapa pertanyaan yang ada. Oke, kita masuk ke next questions nih Pak. Kalau bicara soal fundamental, saya teringatnya Warren Buffett. Kalau dari gaya investasinya Warren Buffett, indikator apa yang bisa kita adaptasi Pak di market kita yang sekarang nih? Oke. Nah ini dia. Warren Buffett itu kan gini ya, kan sekarang kayaknya era sekarang generasinya kayaknya lebih suka yang instan, lebih cepat, lebih baik kalau bisa cuan, sehingga ada penelitian yang menyatakan bahwa holding period investor atau trader saham zaman sekarang itu makin singkat dibandingkan era 20 tahun lalu atau 15 tahun yang lalu gitu katanya. Kan even si Warren Buffett bilang kalau bisa beli saham itu beli terus pegang selamanya gitu ya. Cuman saya yakin kayaknya zaman sekarang orang nggak kayak gitu. Nah, kalau yang saya pelajari dari Warren Buffett sebenarnya kan konsep kayak margin of safety-nya itu ya yang oke banget. Jadi ketika kita udah nentuin target price dari suatu saham,
harga wajarnya berapa, terus harga sahamnya sekarang berapa, at least ada 20% margin of safety. Nah, dari situ baru kita masuk ke saham tersebut. Jadi jangan yang harga wajarnya di 5.000, terus harga saat ini di 4.900. Nah, itu meskipun ada margin Rp100 lagi, tapi tetap menurut saya itu nggak worth it. Sebaiknya kita punya margin of safety 20%. Dari situ sih kalau saya senang dengan konsep margin of safety itu. Oke, baik kalau begitu. Thank you Pak Ngurah buat bahasan materinya. Nah, ini mungkin teman-teman karena waktu kita udah mendekati akhir, sekali lagi mungkin terima kasih banyak buat yang udah stay. Ini ada kurang lebih 1.200-1.300 orang yang hadir ke sesi kali ini. Sebelum itu mungkin sebelum kita tutup, tadi dari tim kita udah share link form feedback. Jadi kalau misalnya teman-teman ada masukan atau mungkin ada feedback terkait sesi kelas kali ini, sangat dipersilakan, atau mungkin ingin memberikan usulan materi apa lagi yang akan kita bahas di kelas-kelas selanjutnya, boleh banget. Mungkin kalau dari aku itu aja sih. Mungkin dari Pak Ngurah, apakah ada closing statement mungkin Pak? Oke, kalau dari saya pertama thank you dari Stockbit ya sudah mengundang di acara kali ini. Yang kedua, saya menganggap bahwa peluang saham di Indonesia itu masih sangat besar ya. Potensi penduduk kita kan gede nih, terus yang masuk di saham masih sedikit. Jadi sebenarnya kalau kita itu kuat dan punya pemahaman yang baik di saham, saya yakin orang bakal lebih banyak lagi yang masuk ke saham, sehingga dengan sendirinya harga saham yang berkualitas itu makin naik. Ya, hingga kita yang sudah masuk dari awal itu jadi diuntungkan gitu. Jadi yang saya ingin bilang sih, kita idealnya teman-teman punya pemahaman yang baik terlebih dahulu ketika mencoba di saham, sehingga hasilnya akan lebih baik dibandingkan kita cuma sekedar trial and error dan tidak mau belajar misalnya, ya itu kurang baik. Ya, jadi thank you banget Stockbit atas undangannya, dan fitur-fitur Stockbit sebenarnya udah menjawab semua hal ya. Jadi kalau mau ngapain tinggal klik aja, sebenarnya udah ada loh sebenarnya ya. Zaman enak banget dibanding tahun 2013 itu nggak ada apa-apa gitu loh menurut saya. Jadi lebih baik kesebarkan ya informasinya bahwa ada hal mudah dalam menganalisa saham zaman sekarang gitu sih. Oke, thank you Pak Ngurah buat waktunya, buat materinya, dan mungkin penjelasan dari setiap pertanyaan teman-teman yang udah hadir. Tadi kita bahas banyak banget ya, mulai dari things to watch di market bearish, cash management, terus juga tadi preset screener dibagiin, funda chart, comparison, dan lain-lain. Nah, mungkin buat teman-teman yang ketinggalan live-nya atau mungkin join di tengah-tengah sesi, ini live-nya bisa ditonton di aplikasinya Stockbit. Jadi teman-teman bisa buka stream, kemudian pergi ke research, kemudian event, lalu ada recording. Nah, di sana ada kelas hari ini yang bisa ditonton, juga kelas-kelas sebelumnya. Nah, mungkin untuk tadi juga ada yang kasih masukan, apakah ini akan dijalankan secara rutin? Yes, ini akan terus berlangsung secara rutin ya. Biasanya kita akan mulai di Senin malam, jadi make sure aja teman-teman subscribe YouTube-nya Stockbit, atau pantengin terus email ataupun notification yang di-share di Stockbit. Mungkin ini sembari aku tutup, ini juga ada QR yang bisa teman-teman isi untuk memberikan feedback ataupun masukan-masukan lainnya, saran, boleh banget apapun. Diisi aja, nanti akan kita coba untuk improvement agar kelasnya jadi lebih baik di kemudian hari. Oke, ya mungkin itu aja Pak Ngurah buat sesi kita hari ini. Sekali lagi thank you banget buat waktunya Pak Ngurah, materinya. Semoga kita bisa berjumpa. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan sampai akhir. Dan mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan materi yang lebih baik lagi nih Pak. Siap. Thank you Pak Fadil. Thank you tim Stockbit. Thank you semua. Thank you Bang Ngurah. Selamat malam. Thank you semuanya. Bye.